Di video kali ini aku akan tunjukkan bagaimana cara menghasilkan uang dengan bantuan Google AI Studio. Oke, langsung saja masuk ke dalam slide-nya. Ini dia, jadi kemarin ya, tanggal 30 April 2025 jam 3 pagi. Oh, hampir 24 jam ini aku juga tag video jam 3 pagi ini aku ternyata. Jadi udah 1 hari ya ini, baru kemarin aku dapat email dari Google AI Studio. Di sini discover how prompts shape AI output. Hello Afri, bla 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 bla. Dia ngejelasin tentang ya Google Gemini apa? Google AI Studio. Nah, di sini sebenarnya ini udah agak lama ya, cuman dapat notifikasinya entah kenapa ini tanggal 30 April ya. Dan ini mungkin dia ngasih beberapa instruksi di sini, prompting one on one, beginner guide di sini, give a clear instructions, define the task, specific constraints, define the response format dan sebagainya. Nah, ini penjelasan singkatnya di email. Jadi ketika aku buka di start prompt, di sini ada beberapa menu yang mungkin bisa aku sharing ya sama kamu semua yang nonton video ini. Sebentar, kita pindah slide dulu. Oke, ini dia. Kamu nanti dibawa ke halaman seperti ini kalau kamu dapat email ya, email resmi dari Google AI Studio, yaitu masuk ke dalam Google AI for Developers. Di sini bahasanya aku ganti ke bahasa Indonesia karena disediain ya, biar gampang teman-teman juga bisa baca. Yang pertama di sini ada strategi design prompt atau prompt engineering gitu ya, prompt engineering versi si Google AI Studio. Aku juga ada e-booknya sih sebenarnya sih ya. Kalau kamu baca ini cukup lumayan panjang dari pihak Google-nya sendiri, ngajarin spesifikasi input, pertanyaan, tugas, entitas dan sebagainya, penyelesaian input sebagian. Di sini dijelasin semua lengkap banget. Ya lumayan panjang sih, mungkin kalau aku jelasin gini bete kali ya, dari from zero shoot versus few shots gitu, gimana caranya, terus jumlah contoh yang opsional. Memang di sini ngejelasin spesifik banget ya, kayak pola negatif, pola positif, format yang konsisten, bagaimana cara-caranya. Itu dikasih tahu semua, bisa baca di sini. Kalau di ebook aku memang lebih concern buat marketingnya gimana. Jadi shortcutnya lah aku ajarin. Kamu bisa coba lihat di link bio aku, namanya Prompt Engineering, itu di situ ebook aku ya. Ini aku coba suruh aja, nih panjang banget cuy bacanya ya. Jadi nggak mungkin kan aku bacain kayak gini di video ini. Dan di sini juga ada beberapa lagi. Aku ada 3 hal ya, ada 3 hal poin yang mungkin aku sampaikan di video ini. Yang pertama ini kan ya tentang bagaimana cara ngebuat prompt ya, atau kita istilahnya prompt engineering gitu loh, prompt engineeringnya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di short, di video prompt engineering, nggak usah belajar capek-capek katanya kan, langsung aja tanya ChatGPT bikinin prompt. Ya balik lagi ya ke setiap individunya mau kayak gimana. Kalau aku kan ngajarin di sini aku sharing ini sih di belakang sebuah prompting tuh kayak gimana, ternyata kayak gini. Dan di ebook aku juga aku kasih tahu gitu. Kalau kalian mau coba minta ChatGPT bikinin prompting, ya kalian nggak bisa gitu loh, nggak ngerti gitu. Jadi biar lebih ngerti ya kita harus baca di situs resminya kayak gimana dia ngejelasinnya, makanya nanti hasil outputnya bagus seperti itu. Dan ada lagi ya di slide keduanya ini yang mau aku sampaikan. Di slide kedua ini aku mau kasih tahu ya, di sini membuat gambar, kemampuan model tadi ada teks ya, sekarang pembuatan gambar. Mungkin abis ini kita ke pembuatan video karena itu aja yang terpenting. Gemini API mendukung pembuatan gambar menggunakan Gemini 2.0 Flash Experimental dan menggunakan Imagen 3. Panel ini membantu Anda mulai kedua model tersebut. Ini juga cukup panjang. Mungkin beberapa hal yang aku tunjukin kayak misalkan di sini, ini hampir sama kayak tadi yang membuat teks ya, prompt engineeringnya. Number of image misalkan ya, di sini juga bisa dijelasin juga sih, kayak parameter model image-nya, jumlah gambar yang akan dihasilkan dari 1 hingga 4, defaultnya adalah 4. Terus aspek rasio. Nah ini kamu bisa baca sendiri deh. Yang lebih menarik tuh tadi aku lihat di sini nih, kayak misalkan gambar tersebut kita masukin perintah tuh, kita minta di close up apa enggak. Kayak sini kan yang tadi dibilang kan, Imagen 3 ini dapat mengubah ide menjadi gambar yang mendetail, baik perintah Anda singkat maupun panjang yang mendetail itu loh. Di sini ya perintah singkat mungkin Anda akan buat gambar dengan cepat.
Tapi kalau misalkan panjang, jelimet gitu loh ya, promptingnya panjang banget, nah itu agak lama generate-nya, seperti itu. Karena terlalu spesifik. Kayak gini ya, foto menarik seorang wanita berusia 20-an yang menggunakan gaya fotografi jalanan. Gambar akan terlihat seperti gambar diam film maksudnya, dengan nuansa hangat orange yang redup. Kalau perintahnya singkat dan cepat, ini foto close up seorang wanita berusia 20-an, fotografi jalanan, still film, nuansa hangat orange yang redup dan sebagainya. Kemudian di sini membuat perintah poster dengan teks Summerline. Ini jarang ya kita pakai ya, mungkin kalau membuat logo juga better nggak usah ya, better ya bebas sih ya. Kalau ini ya aku nggak mau matokin, kalau kamu buat pakai Google AI Studio boleh. Dan di sini yang penting juga, misalkan kita mau buat gambar fotografi gitu loh, angle-nya kita harus masukin di sini. Ini dijelasin juga, yaitu tentang gayanya ya. Misalkan untuk menggunakan gaya ini mulai dengan menggunakan kata kunci. Jadi di sini ya yang penting adalah kata kunci yang dengan jelas memberitahu image bahwa Anda mencari foto gitu loh. Jadi kalau ketika kamu mau buat image di Google Studio, perhatikan juga kata kuncinya. Misalkan perintahnya mau foto ya, di sini katanya foto. Nah, contohnya gimana? Maksudnya gini. Foto biji kopi di dapur pada permukaan kayu. Nah, ini kayak gini. Terus foto coklat batangan di meja dapur. Kemudian di sini lagi foto bangunan modern dengan latar belakang air. Seperti itu. Jadi ada kata kuncinya di sini, foto. Foto dan foto gitu ya. Jadi nggak bisa tuh, makanya aku bilang kalau kamu minta prompting ke ChatGPT, bikinin dong gitu. Nah, kan kalian baca sendiri lah ya di sini ya. Ntar aku jelasin deh satu-satu. Kayak misalkan di sini juga mengubah fotografi, misalkan kayak kalau tadi kan fotografi di sini kan cuma foto doang. Nah, ini lebih deep lagi nih. Yaitu berikut ini beberapa pengubahan parameter khusus fotografi. Jadi ini kan fotografi. Ini lebih didalamin lagi. Misalkan kayak kedekatan kameranya, jaraknya dekat, diambil dari jarak jauh. Nah, kayak gimana? Misal foto biji kopi dari jarak dekat. Fotonya diperkecil, sekantong kecil biji kopi di dapur yang berantakan. Jadi katanya tuh bukan foto doang, tapi ada tambahan kata kunci di sini, diperkecil. Kemudian di sini dari jarak dekat. Nah, seperti itu. Jadi lebih deep lagi gitu loh. Dan ini juga kayak kamera sama juga ya. Misalkan posisi kameranya tuh dari mana? Apakah dari atas? Apakah dari bawah? Di sini ya. Ini kata kunci juga. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama foto, kemudian dari sini dari angle-nya diambil dari bawah. Foto udara. Nah, ini kan berarti angle-nya dari udara. Nah, baru di sinilah objeknya. Objeknya itu kotak perkantoran dengan gedung pencakar langit. Seperti itu. Ini nggak aku jelasin banyak-banyak ya. Terus di sini juga bisa dijelasin lagi jenis lensa, apalagi terus jenis filmnya dan sebagainya, terus karakteristik ilustrasi atau seni. Itu mungkin terlalu panjang ya, karena kita gimana masih nih cara make money-nya, pada intinya kan di sana ya. Kita slide dulu ke ketiga ya, slide ketiga itu tentang pembuatan videonya. Nah, ini dia untuk pembuatan video menggunakan VO2 yang inilah yang booming dan bisa diakses gratis ya tentunya dan tanpa watermark untuk ketika video ini di tag ya. Jangan sampai ntar salah paham pada komen-komen yang galak, nanti aku dibilang nggak apalah kayak kemarin komentarnya. Jadi pastiin kamu nonton video ini tayang di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu. Khawatir ada perubahan. Jadi nggak sama gitu loh. Jadi pas aku bikin video ini ya, video ini dibuat gratis, masih gratis ya. Jadi ini misalkan nih, kode ini memamerkan waktu sekitar 2-3 menit untuk dijalankan, meskipun mungkin perlu waktu lebih lama jika resource-nya dibatasi. Nah, emang sih nanti ketika kamu praktek menggunakan Google AI Studio View 2 ini agak-agak nggak bisa nanti, itu wajar ya, karena nanti diajari nanti di kelas aku. Dan di sini buat dari gambar coding-codingan kayak gini lah ya. Aduh, ribet lah aku lah. Mungkin kalau coding-codingan ini kita skip aja. Untuk spesifikasi nanti di sini pembuatan panjang variabel itu 5-8 detik di VO ini. Maksimal 8 detik, resolusi mentok di 720p dan kecepatan frame-nya 24 fps. Untuk
aspek rasio untuk ini baru bisa dibuat 16:9 dan 9:16. Jadi buat tampilan kayak YouTube sama tampilan video short. Jadi untuk tampilan feed Instagram yang 4:5 itu kita nggak bisa di sini ya. Belum bisa lah ya, aku bilang. Kemudian di sini apa ya? Contoh perintah dan output ini masuknya ke prompt engineering. Di sini terlalu spesifik, kita nggak pakai buat di gambar jualan gitu loh. Apalagi kayak gini ya, film kartun ya. Film kartun bisa nggak mas buat make money? Ya bisa dimonetasi di YouTube, tapi kenapa aku nggak ngajarin? Karena spesifikasinya ini kayak contoh ini ya. Ini harus sangat detail. Jadi kamu kalau bikin cerita nanti kayak video short, kayak video long, nggak spesifik kayak gini, agak ribet. Apalagi kamu minta ChatGPT buatkan aku prompting tentang kayak gini. Mungkin kamu satu video jadi, tapi kan kamu mau main di YouTube ya ini misalnya, terus memonetisasi, kamu kan butuh video yang terus berkelanjutan. Nah di situ mungkin kamu butuh yang, makanya aku bilang tadi belajar yang prompt engineering yang di slide pertama itu loh, harus tahu caranya gimana gitu. Kamu pakai Google AI Studio tuh karakteristiknya seperti apa, Leonardo itu seperti apa hasilnya, itu akan beda gitu loh. Jadi jangan sampai kamu salah gitu loh ya. Di sini dia ngasih tahu kayak misalkan mau nambahin komposisi. Kalau tadi kan angle kamera ya. Terus di sini movement kamera itu bisa dijelasin juga gayanya seperti apa. Dan suasana seperti misalkan palet warna berperan penting, bla bla bla. Misalkan perintah di sini ya. Tampilkan jarak dekat seorang gadis yang menggendong anak emasnya. Malah gambar anjing ya. Mengemaskan di taman di bawah sinar matahari. Nah ini suasananya. Kata kuncinya adalah bawah sinar matahari. Tapi kenapa anak emas, kenapa ini ya anjing ya? Mungkin ini Google Translate-nya agak kurang ya. Ingat ya tadi di image itu kita udah ngomongin kata kunci ya kan. Di sini dia bisa men-setup suasana. Ini setupnya. Nah kata kuncinya apa? Misalkan di sini nuansanya biru dingin dan suasana sedih. Itu bisa nanti di kamu setup menyesuaikan. Tapi untuk bikin video konten marketing ini nggak terlalu spesifik banget. Mungkin bagi yang buat video atau bikin video YouTube biasanya anak-anak ya. Nah itu mungkin harus diperhatikan. Jadi kamu pastiin bener-bener kayak rasio aspek dan sebagainya, ini tinggal kamu baca aja. Dan kita langsung masuk aja ke Google AI Studio-nya. Ini dia tampilan Google AI Studio-nya ya. Dashboard-nya seperti ini, studio, dashboard, dokumen. Di sini ada chat ya, di sini ada chat, ada stream, kita bisa talk to Gemini secara live. Kemudian ada video generation, start app dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di ini ya. Kita yang akan pakai adalah generate video with VO2. Nah, ini tips sedikit ya, singkat aja. Untuk di chat teman-teman ketika masukin perintah ngobrol, ini ada tanda gambar disket ya. Kamu bisa save di sini biar nanti dia akan muncul di sebelah sini. Karena ketika kamu nggak nge-save di sini, Google AI Studio tuh nggak nyimpen, beda kayak ChatGPT. Mungkin banyak ya pengguna ChatGPT di sini ya yang nonton, mungkin nanti itu ya biar kagak kaget gitu, hilang lagi udah capek-capek nge-prompting gitu kan ya. Ini ada tombol save dan kita langsung aja. Mungkin tadi banyak prompt gitu, mungkin pusing ya salah teman. Dan di sini aku punya kelas dimana ngajarin cara membuat itu semua jadi mudah. Kita ganti slide dulu. Nah ini dia framework yang aku buat di materi kelas konten AI marketing. Salah satunya ngebahas tentang affiliate ya, bagaimana nanti menggabunginnya. Dan video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu thumbnail ini kalau kamu nonton. Jadi pastiin kamu nonton video ini juga dulu. Kenapa? Karena di sini akan relate ya. Di sini akan aku tunjukin salah satu riset data kita kemarin. Nah ini dia salah satu produk yang minggu kemarin udah aku research, yaitu tentang video ini yang winning, dan ini posisi kedua. Dan kita lihat ya posisi 1 minggu setelah video ini tayang, apakah produk ini masih sama kah konten-kontennya atau ada pergerakan. Jadi kita langsung aja masuk ke tools research kita kalau data. Oke, ini dia websitenya kalau data, tools yang bantu research data penjualan winning ya. Jadi kita nggak bisa salah-salahan aja jualan. Nanti kita akan kombinasikan Google AI Studio dengan kalau data. Nah, bagi kamu yang mau dapetin diskon 10% ya untuk berlangganan kalau data, masukin kode voucher AFRI ya. Nanti di deskripsi sama pin komentar ini aku taruh. Jadi ketika kamu nanti menggunakan kalau data ini researchnya,
kamu dapat potongan 10%. Lebih murah ya ketika menggunakan kode kupon AFRI gitu. Kita langsung aja di bagian produk di 30 hari terakhir. Kalau kemarin parfum itu ada di posisi ke-7. Sekarang posisi ke-7 itu udah nggak ada dia ternyata ya. Nah, ini update terus informasinya, enaknya pakai kalau data keuntungannya. Dan kita cari di slide kedua. Di slide kedua parfum tersebut juga nggak ada. Dan di slide ketiga, oke, di slide ketiga ada ya. Sekarang dia posisi di 29. Nah, kita lihat apakah penjualannya ada kontennya atau itu aja berubah. Ini dia sedikit ada perubahan ya di sini. Mari kalau nggak seingat aku ini belum ada deh. Ini makin detail ya. Dan di sini, ini aku lupa di pendataan screen-nya deh. Kamu nanti bisa lihat di video aku yang ini ya untuk data ininya kemarin. Nah, tapi di sini aku mau ngeriset data di kreator ya. Nah, kreator ini nambah satu nih. Kemarin dia belum ada. Berarti kalau ini nambah satu, videonya pasti nambah. Nah, ini kan ada satu lagi di sini. Kemarin posisinya yang tadi kita lihat di itu apa? Di main map kita dia yang posisi kedua ya. Ternyata langsung dibalap di sini ya. Kayaknya kreatornya ini deh. Si Cekakakan. Kalau kita lihat di sini followersnya gede juga ya, 1,52 ribu ya. Kalau ini kan 800 dia. Dan dia pendapatan videonya, keren juga ya. 4 juta, beda 800 ribu doang. Beda 2 sales sama ksd.id_. Nah, ini video konten ini yang udah aku bahas di video sebelumnya. Mungkin kalau kamu ikut kelas aku, kontennya marketing udah dibahas juga. Pola bikin konten winning ini kok bisa sama ya dari yang pertama ini ke sini itu gimana. Nah, nanti. Dan di Google AI Studio-nya ini udah aku buat ya. Bisa kita lihat. Dan ini adalah tampilan di Google AI Studio-nya ya. Tadi kita kan ngebahas di chat ya, sekarang video gen-nya di sini. Nah, di sini udah aku buat kontennya sama persis seperti ini. Dan kita lihat ya hasil prompting aku dari teori-teori tadi di Google AI Studio ini. Dan ini hasil prompting aku ya, mengikuti generate prompting yang ada di website kalau data tadi ya. Jadi riset kita dapat, nah kita akan buat di Google AI Studio seperti ini. Dan ini juga udah aku upload di YouTube Short, di TikTok, dan alhamdulillah menghasilkan sales. Ya, ini dia ya, menghasilkan sales dari sini ya. Nah, ini bisa kamu lihat konten dengan pendapatan tertinggi 3.000, lumayan alhamdulillah. Nah, di sini kamu lihat ya, perfumes recommended HMNS humans perfumes hashtagnya. Dan dapat total penjualan, estimasi komisi, pesanan 3, dan klik produk. Jadi nggak harus itu juga sih, di sini ada metriknya ya, dia ngeklik. Nah, ini juga tadi udah ngeklik, ada 5 yang ngeklik tapi belum check out mungkin ya, atau gimana, nggak masalah. Tapi di sini kita bisa lihat detail trafficnya seperti apa. Dan inilah yang nanti kamu akan dapatkan kalau kamu tadi udah pusing, bingung gimana cara ngasilin uangnya pakai Google Studio, nggak punya produk, nggak punya sampel, kamu bisa ikutin aja framework yang udah aku buat kalau kamu mau. Karena di materi ini ya, materi yang kelas aku ini, kelas konten AI marketing, di bagian level advance, materi advance, di sini aku udah masukin materi terbarunya ya, di bulan apa sekarang ini, bulan Mei ya, yaitu Google AI Studio Prompt, yaitu di sini, kemudian Google AI Studio, dan yang terpenting di sini winning product editing by research, yaitu yang tadi gimana cara bikin ngepromptingnya, gimana cara bikin gambarnya, researchnya, terus diedit di sini ya dari Google AI Studio itu. Gimana hasilnya? Nanti di kelas akan diajarin semua bagaimana caranya step by stepnya. Jadi kalau kamu mau ikut kelas ini langsung aja, kamu bisa klik link di deskripsi atau pin komentar video ini. Dan nanti kamu juga dapat bonus tools kalau data ya di sini ya, tools kalau data, dan diskon 10% kalau kamu menggunakan kode voucher AFRI ketika melakukan pendaftaran. Jadi pastiin kamu ikut ya di kelas ini ya, biar kamu nggak pusing. Tadi kan banyak banget promptingnya kayak gimana, itu udah aku susun framework yang gampangnya buat make money untuk affiliate tuh gimana caranya. Nah, itu udah disediain semua. Jadi kalau mau nih ya, buat yang misalkan teman-teman ngegerutuh nggak mau, nggak apa-apa gitu nonton video ini, udah thank you so much udah nonton. Tapi mau belajar lebih deep lagi, ada bimbingannya, terus mau dipandu sama aku, kamu bisa
join kelas aku dan bisa ambil di yang advance ya, yang ini ya. Kalau basic gimana Mas? Bisa nggak? Oh iya bisa juga, tapi dengan ketentuan yang inilah menu beberapa pilihannya, dan ini yang medium juga seperti ini. Dan dapat bonus parfum juga ya. Parfumnya nanti aku kasih random ya. Nggak humans juga sih, ada deh, pokoknya ikut aja. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, video yang ngajarin kamu gimana sih caranya berpikirnya untuk menghasilkan uang dengan fitur terbaru dari Google AI Studio ini dan kolaborasinya dengan Kalau Data, dimana dari data kemudian dari AI kita bisa menghasilkan uang seperti contoh yang aku berikan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mau ikut kelas aku ya, yang berminat langsung aja klik link di deskripsi atau pin komentar video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.